Alhamdulillah udah keluar dari rumah sakit kepala ibu ya. Sempat memang masuk rumah sakit 2 kali dan eh, sekarang sudah di rumah sekarang. Audio Jungle. Alhamdulillah udah keluar dari rumah sakit kepala ibu ya. Sempat memang masuk rumah sakit 2 kali dan eh, sekarang sudah di rumah sekarang. Waktu itu karena eh, gulanya terlalu tinggi, terus sempat sesak juga nafas gitu. Tapi alhamdulillah setelah pulang sekarang sudah mulai makin membaik. Kalau sakit sempat 3 hari dulu, habis itu keluar sempat ngedrop lagi. Nah waktu yang kedua itu sekitar 5 atau 6 hari lah. Mungkin ya hampir segitulah ya. Di sosial media kan banyak juga pertemuan atau kado dari para netizen gitu yang juga pada mengapresiasi Mas Wisnu juga sebagai anak itu yang masih merawat ibunya gitu. Seperti apa sih Mas Wisnu sendiri merawat ibu gitu di Eh, Sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa lah kalau menurut saya ya, karena itu kan kewajiban seorang anak ya kepada seorang ibu. Jadi hal yang biasa aja sebenarnya, karena banyak banget orang-orang yang lakuin itu juga sih. Jadi eh, kewajiban ya seharusnya memang kita lakukan gitu. Jadi ya apa yang kita lakukan itu ya harapannya mudah-mudahan itu bentuk bakti kita kepada Allah, bentuk bakti kita kepada orang tua gitu, dan mudah-mudahan ini dinilai sama Allah gitu ya. Sebuah kewajiban aja sih untuk merawat orang tua. kalau Mas Wisnu sendiri treatment seperti apa sih Mas untuk merawat ibu apalagi dalam kondisi seperti kemarin? Ya memang eh, ada beberapa orang kalau makin tua, yang setahu saya ya semakin jadi kayak anak kecil kan. Jadi ya kita harus tahu, harus pahami ibu mungkin lagi kondisinya nggak mau kayak gini, nggak mau kayak gitu tuh kita harus pahami. Jadi kadang-kadang kita harus ngikutin flow-nya orang tua juga gitu. Terkadang pengen makan ini, pengen makan itu, tapi udah konsultasi sama dokter. Oh, diperbolehkan kalau misalnya makan yang ini ya, tapi tidak boleh berlebihan. Yang penting ibu tuh dibuat happy lah gitu. Asal yang penting tidak berlebihan makan sesuatu. Gitu. Sekarang masih berobat jalan sendiri Mas atau gimana? Ya, enggak sih, di rumah aja sebenarnya. Di rumah, cuman kalau kontrol ke dokter kan rutin memang. Sebulan sekali atau 2 kali lah. Sebulan sekali. Berarti sekarang tinggal sama Mas Wisnu sendiri atau Dari dulu sih memang dari yang sama saya. Semenjak saya nikah kan ibu sama saya tinggalnya. Iya. berarti nggak sulit gitu Mas membagi waktu antara keluarga dengan biasanya kan kalau banyak beda gitu agak sulit mengatur waktunya tuh. Intinya sih menghormati segala metode ya. Ada kan memang ada beberapa anak yang kalau sudah menikah dia memilih untuk tidak bersama orang tuanya. Itu memang nggak apa-apa juga. Memang ini pilihan aja sih, mau opsi yang seperti ini apa opsi seperti ini. Nah, kalau yang saya memang opsinya memilih untuk eh, orang tua tinggal sama saya. Karena waktu itu kan ketika saya eh, rantau lah ya dari Aceh ke Jakarta, kan saya jauh dari ibu sama bapak gitu kan. Bapak kan masih kerja. Nah saya mau lah, maksudnya ketika udah bapak ada pensiun ya saya ingin berbakti lah sama orang tua. Jadi makanya saya minta izin sama ibu bapak saya, tinggallah sama eh, ya apa sama saya maksudnya gitu ya. Dan ibu sih nggak mau sebenarnya, maksudnya nggak mau karena ibu nggak mau nanti, karena kalian udah punya keluarga, harus urus keluarga kamu gitu ya. Cuman saya ya minta tolong sama ibu, tolonglah tinggal sama saya. Maksudnya dulu kan kita nggak bareng-bareng karena ya bapak kerja gitu. Sekarang saya bapak udah pensiun, saya pengen tinggal bareng gitu. Karena kan ibu juga kondisinya kan udah cukup lama kan, stroke dari saya kelas 1 SMA soalnya. Ya lumpuh kan sebelah kanannya. Jadi saya maksudnya pengen dekat juga lah sama ibu. Ya insya Allah. Hampir 68 ya, 68 atau 69. Heeh, 68. Sangat mendukung malah ya. Dan memang alhamdulillah eh, istri kalau apa-apa malah cerita sama ibu saya, sama bapak saya, deket banget malah. Kadang-kadang kalau jalan, kadang-kadang jalan sama bapak saya, kadang-kadang Shiren gitu, pergi kemana kalau saya lagi ke kantor, pergi sama sama bapak saya gitu ditemenin. Malah pernah waktu itu keluar negeri bawa anak-anak, nah istri bawa
papa saya ikut gitu loh, karena saya waktu itu nggak ikut keluar negeri gitu. Jadi poinnya ya malah Shiren dekat banget sama mertuanya, maksudnya orang tua saya. Ya kamu bagi waktu sekarang begitu ibu sakit lebih bagi waktu antara Shiren dan Mas sendiri Kak, atau Enggak lah, di satu rumah sih. Enakan kita cuman tinggal ke kamar-kamar aja kan. Gini kadang-kadang kita ngobrol satu di kamar ibu bareng-bareng. Shiren masuk kamar ibu, ya masuk ke rumah ke kamar ibu saya masuk, kita ngobrol. Malah lebih enak kan, membagi waktu enak. Maksudnya kayak misalnya pulang kantor, Shiren juga pulang kerja, ya kita bareng-bareng ngobrol atau makan bareng, kan lebih mudah sih. Mengaturnya itu lebih mudah, insya Allah. satu rumah itu yang Satu rumah betul. Tapi intinya saya juga ada juga teman-teman kan yang beda rumah ya nggak masalah juga gitu ya. Ya mungkin poinnya kalau dikasih tahu oleh guru-guru kita ya, ustadz gitu, sediakanlah waktu untuk orang tua kita. Bagaimanapun juga kan ya karena mungkin saya udah punya anak ya, jadi kadang-kadang memang ada perasaan pengen sama anak gitu. Jadi mungkin itu perasaan orang tua kita kan, pengen sama anaknya walaupun udah sibuk anaknya gitu kan. Ya ada perasaan-perasaan itu loh, makanya coba kita pahami gitu. Tapi lebih jadi lebih protektif nggak sih Mas Rizal setelah ibu kemarin masuk ke rumah sakit? Iya sih, memang saya kadang-kadang suka debat sama ibu tuh ya, maksudnya debat dengan arah yang baik ya. Soal makanan memang. Jadi janganlah makan itu mah gitu. Ya mama makan apa gitu ya, gitu-gitulah. Ya itu kayaknya udah banyak ya anak sama orang tua gitu ya untuk melarang makan yang tidak boleh berlebihan segala macam. Cuman ya memang kita jadinya sekarang saya harus tarik ulur tuh. Kadang-kadang mah coba kita cari makan yang lain mah, ya yang inilah gitu kan. Atau memang boleh ya Maya, tapi dikit aja gitu. Kadang-kadang berlebihan makannya. Ya. Ya duren misalnya, makan duren kan untuk orang tua kan, apalagi kondisi ibu saya kan kayak gitu ya. Jadi duren tuh kan nggak boleh berlebihan, boleh tapi tidak boleh berlebihan. Nah kalau bisa kita nggak batasi itu bisa dia makan banyak tuh. Kayak saya kalau kasih ibu tuh langsung udah cukup segini aja. Jangan, tapi kita kalau bisa jangan makan depan ibu kita juga. Kasian gini, ngiler kan maksudnya ngeliat anak jadi pengen gitu. Jadi ya mama ini ya, nah udah kita makan di luar gitu. Walaupun baunya kecium juga kan durian kan. berarti lagi sakit apa secara Enggak, gula aja. gula aja. Gula, terus tekanan ya darah tinggi juga, diabetes juga gitu ya. Udah inilah banyak ini. Cuman ya harus dijaga semuanya. Kan sekarang udah insulin juga nih, suntik insulin. Jadi tiap makan siang sama malam harus disuntik insulin. Awal-awal saya yang suntik karena bapak nggak berani, karena bapak tuh nggak berani karena mata kan, maksudnya udah kurang pandangan, penglihatannya itu agak kurang. Sekarang kita udah ada orang yang berani lah, maksudnya kalau misalnya saya pergi itu udah berani untuk suntik karena udah ada caranya, takarannya tahu. Oke, makasih. Audio